Jalan-jalan ke Eropa, Anies disentil politisi PDIP. Ditulis oleh Papa Dimas dari siwar.com. Tapi bagaimana Pemprov DKI Jakarta fokus untuk pemulihan ekonomi akibat pandemi COVID-19. Sehingga alokasi anggaran yang ada di Pemprov DKI Jakarta seharusnya difokuskan atau diprioritaskan bagaimana untuk melakukan pemulihan ekonomi bagi warga ibu kota yang saat ini sedang kesulitan. Harapan kita adalah Pemprov DKI Jakarta jangan berpoya-poya hanya sekedar untuk mencari popularitas diri seorang gubernur, mengabaikan kepentingan rakyat Jakarta. Kalau kinerja itu kan mesti real, apa yang kemudian dilakukan. Sekarang silahkan aja buktikan apakah ada, kenyataannya kan tidak ada. Sekarang saya katakan nih, kita bicara yang terbaru saja. Bagaimana dengan sumur resapan yang katanya untuk menjauh banjir? Berapa banyak kemudian yang bermasalah dan kemudian berapa banyak orang yang kemudian menghindari itu karena takut kecelakaan? Apa dampak yang terjadi dengan kemacetan itu? Berapa banyak ongkos yang ditanggung oleh masyarakat dengan kebijakan? Itu yang terbaru. Saya nggak mau bicara yang lain, nanti kemudian orang mengatakan Anda nggak mau move on gitu. Kita bicara yang terbaru. Kebijakan itu adalah kebijakan yang tidak terukur, yang menimbulkan dampak. Dan kita melihat banyak sekali kebijakan yang tidak terukur, tidak terencana dengan baik. Dan itu kemudian akan menimbulkan kritikan yang sebenarnya harus dijawab dengan perbaikan. Sejak Selasa 10 Mei kemarin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berangkat ke Eropa untuk melakukan kunjungan kerja. Kunker kali ini Anies akan mengunjungi 3 negara, yakni Inggris, Jerman, dan Perancis. Agendanya adalah pembahasan tentang pembiayaan transportasi MRT dan Smart City. Sementara itu, kunker Anies ke Eropa ini mendapat kritik dari politisi PDIP. Ketua fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono menyebut Anies hanya jalan-jalan sebelum masa jabatannya berakhir pada Oktober 2022. Mengakhiri masa jabatannya jalan-jalan kan gak apa-apa toh, ya kan? Kan kita nggak tahu agendanya. Artinya ke Eropa itu agenda pembahasan masalah apa kan kita nggak tahu. Maka kesimpulan saya, di akhir masa jabatan ya jalan-jalan aja gitu, untuk refreshing. Ucap Gembong dikutip dari detik.com. Dia mengatakan Anies tidak memiliki agenda khusus saat berkeliling Eropa. Meskipun sebelumnya Anies Baswedan menyebut akan berkeliling Eropa akan membahas pembiayaan MRT, menurut Gembong hal itu tidak masuk akal. Apa yang mau dibahas? Kan MRT sudah jalan. Mau kerjasama apa lagi tentang MRT? Kan gitu loh. Selain itu apa? Gak ada lagi kan? Ungkapnya. Kalau misalkan ketika bicara MRT, apa yang mau dibahas? Persoalannya apa? Sementara MRT sudah ready, sudah jalan, sudah bisa dinikmati warga ibu kota dengan kenyamanan terjamin baik. Saya kira itu sudah cukup berprestasi lah hadirnya MRT di tengah masyarakat Jakarta, sambungnya. Dia juga menyebut agenda Anies dengan berkeliling Eropa untuk membahas MRT hanya kedok belaka dan sama sekali tidak ada urgensinya. Kedua, agenda berikutnya kita nggak tahu. Karena tidak tahu agenda lain kecuali MRT. Kan kesimpulannya jalan-jalan aja. MRT itu sebagai agenda seolah-olah ada hal urgent yang harus dibahas antar negara-negara sahabat yang selama ini membangun kerjasama dengan Jakarta. Jelasnya. Pak Gembong bisa aja kalau ngomong, suka bener. Masalah buang-buang anggaran memang ada jagonya, apalagi kalau pakai kelebihan bayar. Sebut saja pembangunan Tugu Bambu Getah-Getih yang menelan anggaran sampai 550 juta rupiah. Setelah 100 bulan harus dibongkar karena alasan rapuh terkendala cuaca. Buang-buang anggaran kan? Lalu ada Tugu Sepeda yang menelan anggaran 800 juta rupiah. Lalu hingga hari ini pembangunannya juga mangkrak. Buang-buang anggaran kan? Berikutnya Tugu Sepatu berwarna-warni. Karena alasan jadi sasaran vandalisme, yakni dicoret-coret pihak tidak bertanggung jawab, akhirnya tugu ini juga dibongkar. Buang-buang anggaran kan? Yang paling lucu adalah Tugu Peti Mati yang diklaim sebagai pengingat akan bahaya virus COVID-19. Tugu ini justru dibangun di banyak titik di wilayah DKI Jakarta dan gak ada manfaatnya sama sekali karena demo masih diizinkan waktu itu. Bahkan Rizik menggelar hajatan anaknya dikasih izin, difasilitasi pula yang berpotensi menularkan virus. Buang-buang anggaran kan? Kalau saya rasa jalan-jalan Anies kali ini untuk menghilangkan stres alias refreshing. Sebab sampai detik ini, usaha yang dilakukan Anies maupun pemujiannya untuk cuci tangan belum berhasil. Ya, cuci tangan alias bersih-bersih dari noda pilkada 5 tahun yang lalu.
pilkada terbarbar yang menjadikan isu SARA sebagai jalan meraih kemenangan sangat masif terjadi di media sosial. Buzzer Balai Kota berusaha mengklarifikasi apa yang terjadi saat ini. Bahkan beredar video Anies yang berpidato akan menindak tegas manusia intoleran jika ia jadi presiden. Stigma itu belum bisa hilang sampai sekarang, dan patut diduga Anies merasa gerah dengan itu semua sehingga merasa perlu untuk membersihkan namanya dari stigma itu. Bahkan Anies memerlukan bantuan seorang pendeta yang seolah-olah mendukungnya dengan mengatakan Anies adalah berkah terbesar bagi Jakarta, agar nampak Anies adalah pemimpin yang toleran, atau Anies sengaja jalan-jalan agar terhindar sementara dari wacana interpelasi yang sampai detik ini masih getol disuarakan oleh fraksi PDIP dan PSI di DPRD. Bahkan PSI menyatakan meskipun balapan Formula E selesai dilaksanakan, sukses sekalipun interpelasi masih akan terus didorong demi mengawal penggunaan uang rakyat yang telah dihamburkan oleh Anies dan jajarannya. Atau Anies latah ikutan Jokowi yang sedang kunker ke Amerika Serikat dan akan bertemu Elon Musk untuk membahas transportasi terutama baterai mobil listrik. Oh iya, mumpung masih bisa pakai APBD, pelesiran dulu kali ya. Iya nggak, jurnalister? Atau jangan-jangan kunjungan kerja jadi calon menjual karcis Formula E di Eropa? Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, jurnalister.